Yang saya hormati Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, Dewan Kesenian Jakarta, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, seluruh panitia, para sahabat, kerabat, salam sejahtera. Semoga damai Tuhan memenuhi hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bertahan hingga saat ini. Saya aturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Dewan Kesenian Jakarta dan para sahabat seniman untuk menghadirkan sains di atas panggung terhormat ini bersanding dengan agama, untuk bersama-sama merefleksi perjalanan kita dalam kehidupan berbangsa. Perkenankan saya untuk masuk dan menyalakan pertanyaan besar malam ini pada titik nyaman saya, langit. Untuk tahu di mana kita, perlu kita kuahkan jendela lebar-lebar. Hadirin sekalian, mari temani saya mengembara dalam semesta. Kita tinggalkan bumi menuju bulan, sesekali menoleh ke belakang, melihat bumi dari kejauhan. Cukup jauh untuk bisa melihat seluruh bumi yang bulat, yang terbit dan terbenam, membalikkan perspektif harian kita. Tapi cukup dekat untuk masih dapat melihat warna bumi yang biru dengan tabir atmosfer tipis yang indah. Kita teruskan perjalanan melintas tata surya, melewati saudara-saudara bumi, planet-planet yang rupawan. Dari planet Saturnus yang cincinnya begitu menawan, bumi kita hanya nampak seperti titik cahaya. Bahkan matahari hanya tampil seperti bola lampu yang kecil dan redup. Matahari, bintang kepala keluarga tata surya kita, hanyalah satu dari ratusan miliar bintang yang patuh mengitari pusat galaksi Bima Sakti, galaksi rumah kita. Di antara bintang-bintang itu, hanya ada ruang gelap yang amat dingin dan nyaris kosong. Untuk mencapai bintang terdekat, dengan roket berteknologi terkini perlu 80.000 tahunan. Artinya tak kurang dari 2.500 generasi manusia. Di seluruh alam semesta ini terlihat puluhan juta galaksi dengan tampilan yang beraneka ragam. Dan diduga masih ada triliunan lagi. Kita tak temukan tak sedikit pasangan galaksi menari pas de deux dan melahirkan bintang-bintang baru. Alam semesta ini sungguh terlalu besar dan kaya untuk muat dalam lamunan dan teranyap semat. Kesenyapan yang menakutkan untuk kita yang dibesarkan dalam kehiruk-pikukan. Kita tidak berharap akan ada yang menyapa kita selama pengembaraan ini. Sepanjang yang kita tahu, manusia sebatang kara dalam alam semesta. Belum kita temukan makhluk lain, apalagi makhluk berkesadaran dan berinteligensia. Manusia hanya punya sesamanya untuk saling bergantung dan hanya punya bumi untuk merumahinya. Di mana kita? Kita menuju kemana? Sepertinya kita punya jawaban yang lebih mudah secara astronomis daripada untuk pertanyaan retorik forum malam ini. Pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan oleh bangsa manapun di dunia ini. Yang menarik adalah variasi jawabannya banyak bergantung pada tingkat pendidikan, selain pada variasi kultur dan geografi. Ini saya tangkap sebagai betapa kontekstualnya kita merespon tantangan. Bahkan untuk yang saya pikir common sekalipun. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, apakah ada landasan berpikir dan cara berpikir yang common untuk semua orang? Dalam kesempatan ini, izinkan saya dengan segala kerendahan hati mengundang hadirin untuk mendengarkan percakapan batin saya, menyelami pikiran saya, dan membantu saya mencangkul dan menanam di ladang pekerjaan nyata yang hampir sepenuhnya mengkonsumsi jiwa raga saya, sains dan membangun pola pikir saintifik. Sains adalah suatu badan usaha raksasa, suatu enterprise yang melibatkan banyak orang di seluruh penjuru dunia, yang diamanati untuk mencari tahu dan membangun pengetahuan, yakni himpunan pengetahuan manusia terkini tentang alam dan tentang dirinya. Kita perlu membedakan pengetahuan dari sekedar opini.
Pengetahuan harus didukung oleh bukti atau evidence, pengetahuan harus terperiksakan dan teruji, dan tak boleh dimutuati oleh bias. Persyaratan ini menggiring agar sedapat mungkin setiap kebenaran saintifik bersifat universal dan serbaguna atau versatile. Dengan sifat inilah manusia menjadi memiliki modal bersama yang netral, yang kemudian dimanfaatkannya untuk mengembangkan peradaban. Disiplin yang ketat dalam enterprise science ini untuk menjamin agar pengetahuan dapat dipercaya dan diandalkan. Tidak perlu kita beranjak dari tempat duduk untuk melihat seberapa jauh sains telah mendorong maju peradaban. 16 tahun yang lalu, pesawat telepon seluler saya seukuran walkie-talkie dengan antenanya 5 cm-an, bateri yang perlu di-charge di atas docking setiap 3 jam, dan semua itu hanya untuk 2 fitur, bicara dan pesan singkat. Tak banyak di antara kita yang memahami sains dan teknologi sains garda depan yang mendasari teknologi dan engineering yang menjadikan HP hadirin sekalian sekarang begitu canggihnya. Begitu kita andalkan dalam keseharian kita dan telah mengubah cara kita berkomunikasi, bahkan mengubah tatanan kehidupan generasi kini. Saya ingin tahu, seberapa ingin tahunya masyarakat kita terhadap sains dan teknologi yang menopang hidup kita sehari-hari. Seberapa tekunnya kita dalam mencari tahu. Seberapa kuat dorongan untuk menemukan solusi untuk pertanyaan dan masalah yang kita hadapi. Pertanyaan yang naif saya sadari. Tetapi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang membedakan antara masyarakat maju dan masyarakat tertinggal. Kata sains dan teknologi memang terdengar teknis dan kerumitannya mungkin mengintimidasi. Namun, pada prinsipnya setiap produk sains dan teknologi dapat kita bongkar untuk dapat kita cermati dan analisa rantai logika yang menunjukkan aliran hubungan sebab akibat yang jernih yang menjadikan sains dan teknologi itu bekerja. Jika orang tidak ingin tahu tentang apa yang paling dekat dengannya, yang paling banyak ia manfaatkan, maka tipis harapan ia ingin tahu hal lain yang pikirnya tak ada hubungan dengan dirinya. Ketidakingintahuan hanyalah satu langkah sebelum ketidakpedulian. Inilah isu yang ingin saya angkat. Sikap tidak ingin tahu bukan hanya menutup lubang-lubang, menghalangi cahaya ilmu masuk, tetapi sekaligus melemahkan agen-agen berpikir. Tidak berbeda dari atrofi otot, tangan, kaki yang saya tahu diakibatkan oleh tak dipakainya otot yang bersangkutan. Kebiasaan bernalar inilah yang mengkonstruksi pola pikir saintifik yang saya sebutkan di awal. Pola pikir saintifik atau ilmiah saya akui sebagai terjemahan sempit untuk istilah scientific mind. Lanskap scientific mind melampaui domain sains yang konvensional, meliputi semua cara pandang rasional, serta kondisi, proses, dan pengalaman mental yang relevan dengan rasionalitas itu. Jadi, scientific mind adalah properti pribadi dan adalah ladang yang amat berpotensi untuk dikembangkan demi pelayanan terbaik pada pemiliknya. Produk sains yang menurut saya juga versatile bukan hanya pengetahuan saja, tetapi budaya sains. Budaya yang terbentuk dari etos kerja sains yang meminta kejujuran, keterbukaan, adil, saling menghormati, bertanggung jawab dan profesional dalam setiap langkah kerjanya, mulai dari pengajuan gagasan hingga diseminasi hasil kerja. Elemen-elemen dasar etika itu tidak hanya dijunjung tinggi, tetapi juga diharuskan. Menjunjung tinggi berkesan normatif, sedangkan mengharuskan adalah eksekutif, yang artinya atau seharusnya disertai dengan penegakannya. Di dalam enterprise science, penegak utamanya adalah peers, yakni para saintis di seluruh dunia yang bekerja pada topik sains yang relevan. Rekan-rekan sesama saintis ini pada umumnya saling mendukung, saling berkompetisi sehat, tapi tidak kenal ampun pada mereka yang dengan sengaja melanggar etika. Karena kami paham, setetes tinta yang tidak pada tempatnya bukan hanya akan merusak susu sebelanga, tapi akan meruntuhkan integritas sains. Pembelajaran sains di sekolah mestinya menyertakan disiplin kerja sains, sebab inilah yang membangun pola pikir ilmiah, yang memperkuat kemampuan dan kebiasaan rasional,
sekaligus melengkapinya dengan pagar-pagar etika. Hadirin yang saya muliakan, apakah bangsa kita menginvestasi dengan benar untuk masa depannya? Investasi tak ternilai sekaligus paling berisiko yang setiap zaman tanamkan adalah pendidikan. Karena taruhannya adalah kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya yang menentukan kelangsungan peradaban pada abad-abad selanjutnya. Masalah-masalah besar yang bangsa kita hadapi sekarang adalah impak akumulasi masalah pendidikan Indonesia. Setiap orang, setiap jenjang pendidikan adalah bagian dari statistik itu, dan kita tidak bisa melarikan diri. Singkatnya, pendidikanlah yang mengemudikan bangsa. Quo vadis Indonesia, pendidikan yang menjawab. Tentu orang tidak hanya belajar selama mengikuti pendidikan di sekolah, adalah normal bahwa orang melanjutkan belajar di tempat kerja, sehingga sangat penting tempat kerja mengakomodasi dan menstimulasi pembelajaran yang berkualitas. Orang juga belajar dari sumber-sumber lepas yang tersedia dari berbagai jenis media. Korporasi media pun perlu mengambil tanggung jawab lebih serius dalam pendidikan bangsa. Bayar perhatian masyarakat dengan materi yang substansial, menginspirasi untuk berpikir konstruktif, dan memperhatikan keseimbangan dalam pendewasaan akal budi bangsa. Beberapa minggu yang lalu, belasan siswa kelas 4 SD dari Provinsi Bangka Belitung datang ke Observatorium Boscha di Lembang. Mereka lalap semua cerita dan gambar-gambar dari alam semesta dengan penuh semangat dan keriaan. Seperti kebanyakan anak-anak yang hampir setiap hari mengunjungi observatorium kami. Tapi untuk anak-anak dari pulau kecil di seberang ini, kunjungan itu adalah momen yang betul-betul mereka nantikan. Mereka ternyata datang dengan uang sendiri, yang mereka tabung setahun. Sebagai saintis, sekaligus pendidik, saya terhenyak dan mengukur diri, apakah sudah saya bekali anak-anak kita dengan yang terbaik. Hadirin yang terhormat, masuk ke dalam ranah pendidikan, maka harus kita sebut sang gajah dalam ruangan, kurikulum. Kurikulum di seluruh dunia untuk setiap jenjang pendidikan didesain untuk menanamkan pengetahuan dan kecakapan pada siswa agar siap menghadapi masa depan. Mereka bukan hanya sekedar harus bisa bertahan hidup, tapi harus dapat mengembangkan diri dan mengoptimalkan hidup sesuai aspirasinya. Manusia menyadari sejak awal bahwa jelas tak bisa hidup sendiri. Dan kurikulum menangkap keperluan ini dengan pembekalan kecakapan mental yang konstruktif untuk kebaikan hidup bersama. Hanya dalam referensi kebersamaan inilah manusia yang holistik menjadi bermakna. Dari kurikulum masa kini, kata kuncinya bukan lagi survival, tapi sustainability atau keberlangsungan. Kepentingan keberlangsungan saya pilih menjadi 3. Keberlangsungan individu, keberlangsungan komunal atau kelompok, dan keberlangsungan semesta. Saya akan sampaikan rasionalnya dan sedikit ilustrasi yang mengambil dari scientific evidence. Untuk keberlangsungan individual, dasarnya adalah setiap orang berhak untuk mengembangkan diri hingga mencapai jati diri yang terbaik dalam segala aspek hidupnya. Untuk mengambil peran dalam menentukan hidupnya sendiri dan berpartisipasi dalam hal-hal di mana ia merupakan bagian. Individu adalah tempat di mana nature dan nurture berjumpa, lalu berkonspirasi untuk membentuk sang individu. Ada situasi di mana tak banyak yang bisa dilakukan untuk memodifikasi apa yang sudah hadir secara alami atau nature. Di lain pihak, bagaimana dan dalam lingkungan seperti apa kita dibentuk atau nurture, idealnya dapat dioptimasi. Dengan semangat inilah kita membahas pendidikan. Kurikulum mencakup bahan dasar ajar yang dapat mengembangkan potensi siswa agar ia siap bekerja untuk mencapai kondisi diri yang dimotivasikan tadi. Dalam hal konstruksi pola pikir saintifik, masalahnya adalah proses pembelajaran sering memisahkan bahan ajar ke dalam kotak-kotak yang tidak saling berkomunikasi. Akibatnya, siswa sulit membangun peta mental untuk substansi yang dia pelajari. Yang paling memprihatinkan adalah banyak proses belajar yang hanya mementingkan pengkoleksian informasi dan mengabaikan pengkonstruksian kemampuan bernalar, kemampuan untuk menelusuri hubungan sebab akibat dengan runut dan cermat.
kehilangan yang terlalu besar, yang impaknya panjang. Bagaimana mengajar menalar? Kebiasaan menalar dipicu dengan mendorong siswa untuk bertanya. Pertanyaan-pertanyaan tentang mekanisme di belakang fenomena yang tampak seperti bagaimana bisa? Atau pertanyaan kritis, tetapi bagaimana mungkin? Atau pertanyaan-pertanyaan kondisional dan hipotetikal yang melatih imajinasi seperti bagaimana jika? Dan pertanyaan-pertanyaan terbuka lainnya. Untuk dapat mengakomodasi pelajaran seperti ini, guru tentu harus jauh lebih siap. Mereka tak bisa hanya mengandalkan buku teks pegangan guru. Tanpa kemampuan bernalar yang cukup, orang sulit menganalisa informasi, yang lalu menyebabkannya mudah terdisorientasikan, karena ia tak berdiri di atas pijakan logika yang kokoh. Dengan informasi dewasa ini, yang mengalir dengan cepatnya, dan dengan spektrum konten yang begitu lebar, tak heran banyak orang merasa kewalahan. Pengetahuan mereka belum cukup untuk menilai dan menyaring informasi. Banyak masalah di dunia ini adalah hasil dari salah pengertian, salah paham, salah perhitungan, salah judgement, yang akarnya adalah amat kurangnya latihan berpikir, yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak pikiran. Di dalam era informasi ini, perkaranya bukan ketidaktahuan, tetapi ketidakpahaman dan tidak kerasionalan. Ketidakrasionalan ini lebih banyak bersumber pada kelembaman berpikir yang ditambahi beban bias dan miskonsepsi yang menumpuk. Orang yang enggan berpikir cenderung memilih informasi yang dia suka tanpa menalar. Bahkan informasinya pun sering masih rapi terbungkus, diterima begitu saja karena percaya pada pemberinya. Psikologi massal juga mendorong orang memilih informasi yang disukai banyak orang, yang membuatnya ditrauma di kelompok itu. Singkatnya, amat minim proses bernalar yang dilalui untuk tiba pada suatu keputusan. Tidak jarang ini mencapai kondisi ekstrem di mana orang menolak menerima evidence, bahkan memutarbalikkan logika. Peristiwa gerhana matahari total yang melintas Indonesia pada pagi hari 9 Maret 2016 yang lalu membangunkan kepercayaan masyarakat akan sains. Ketepatan prediksi lokasi dan waktu gerhana dan mekanisme terjadinya yang relatif mudah dimengerti adalah sebab utamanya. Di lokasi-lokasi yang dilewati totalitas, masyarakat mengujinya dengan melakukan hitung mundur detik totalitas. Bukti bumi bulat dan berotasi. Saya tidak tahu pada hari itu bersembunyi di mana para penyanjung bumi datar. Apakah mempercayai fakta itu opsional? Apakah melanggar logika dan menafikan hukum alam itu suatu kemenangan kreativitas? Para hadirin dapat menilai seberapa berhasilnya pendidikan sains dan matematika di negeri kita dengan menyimak cara berpikir dan perilaku bangsa kita sehari-hari. Masalah ini laten dan repotnya baru mengemuka ketika orang dihadapkan pada konflik. Bayangkan, seandainya kita mengindra adanya konflik, tetapi tidak memahami isu penyebab konfliknya, apa yang mau kita lakukan? Kita tidak siap untuk beradu argumentasi yang substansial. Tanpa kemampuan bernalar, sulit untuk menemukan kemampuan berdialog. Sebabnya adalah kemampuan berbahasa, yakni kemampuan untuk menata dan mengejawantahkan pikiran, ikut melemah. Jadinya, tak ada lagi konten yang dapat dikomunikasikan, kecuali emosi dan kosakata mentah. Keberlangsungan komunal didasari bahwasanya manusia saling membutuhkan dan itu menjadikannya makhluk sosial. Individu-individu yang terikat dalam keanggotaan komunal ini bergabung, menyumbang potensi dan tantangan masing-masing yang secara kolektif menjadi warna unit ini. Kepentingan dan masalah individual digendong bersama sebagai kepentingan masalah komunal. Masing-masing individu menjadi saling mawas akan kondisi satu sama lain. Latihan bertanya tadi, bagaimana jika dapat diberi konteks lingkungan, menjadi bagaimana jika saya berada dalam seperti dia. Pertanyaan analitik yang bernuansa empati. Rasa memiliki di antara sesama anggota suatu kelompok ditumbuhkan untuk menghidupkan nilai yang dijunjung oleh kelompok itu, dengan mengingat kelompok lain pun mengupayakan hal serupa yang sama pentingnya. Perbedaan antara kelompok yang mengemuka
perlu diakui dan dihormati, sementara kesamaan yang ada perlu dipertegas dan diperkuat untuk menjadi serat-serat yang menjembatani perbedaan. Setiap komunal dapat berupa sistem yang kompleks. Tantangannya adalah bagaimana suatu unit komunal yang kompleks dapat sustain. Di dalam fisika, kita tahu bahwa untuk mempertahankan suatu sistem fisis diperlukan energi terus-menerus. Energi ini dipasok dari luar dan atau dituar dari energi yang dihasilkan dari koleksi energi interaksi antara berbagai komponen pengisi sistem tersebut. Fisika juga mendiktekan bahwa ukuran maksimal sistem bergantung pada besar energi yang tersedia dan juga bagaimana energi tersebut terdistribusikan pada seluruh sistem. Tanpa energi yang cukup, sistem ini akan kolaps. Beginilah caranya kawanan ratusan burung starlings bersama-sama mencari makan dan menjaga diri dari ancaman pemangsanya. Menjaga jarak, terbang dengan laju yang kurang lebih sama, dan senantiasa bergerak ke arah pusat. Pelajaran yang kita lihat dari sini, untuk mempertahankan keutuhan sistem, akui identitas anggota, jangan biarkan kesenjangan terlalu lebar, dan hormati aspirasi bersama. Kita lihat dalam chaos ada keteraturan. Dalam banyak aspek, sistem sosial juga bekerja seperti sistem fisis. Konstituen apa dalam sistem sosial yang fungsinya ekivalen dengan energi dalam sistem fisis? Informasi. Ini dapat berupa ide, dana, termasuk yang mental dan spiritual seperti kasih, doa, semangat. Konten yang alirannya mengganggu tatanan kita konotasikan sebagai konten negatif. Ini dapat berupa informasi hoax, kecurangan, kecurigaan, atau perasaan negatif lainnya. Sementara bahasa sebagai tatanan informasi dan moda penyampaian yang disepakati menentukan kenyamanan dan keefektifan penerimaan pesan. Dunia alami bekerja mengikuti kaidah-kaidah alam, hukum gravitasi, hukum elektromagnetik, dan lain-lain. Semua sistem fisis yang sudah dikenali nampak patuh pada hukum-hukum ini. Para ahli ilmu sosial masih meneliti apakah ada di dalam sistem sosial juga aturan-aturan yang fundamental dan universal yang ekivalen dengan hukum-hukum fisika. Sebagai sistem fisis atau biologis, manusia adalah sistem yang amat kompleks. Dan manusia dengan perilaku kolektifnya, dengan segala lingkungannya, adalah sistem yang maha kompleks. Ini belum memperhitungkan dimensi non-fisik manusia. Sistem yang kompleks dan dinamis akan memunculkan proses non-linier yang menyebabkan kondisi dari saat ke saat sulit diprediksi dengan akurat. Indonesia adalah negara juara satu dalam lomba heterogenitas. Dengan geografinya yang arkipelagis, serta dengan distribusi ekonomi dan pembangunan yang belum adil, sustainabilitas negara ini menjadi tantangan luar biasa. Tetapi yang sangat lebih luar biasa dan patut kita syukuri adalah kita sustain selama ini. Jadi kita perlu analisa apa yang bekerja dengan baik untuk kita, lalu mana pula yang kurang cocok atau perlu diperbaiki. Bangsa kita menanggung banyak masalah yang memprihatinkan. Pertambahan penduduk yang pesat yang tidak dipadani dengan penambahan sarana hidup, ditambah dengan permintaan modern untuk beraktivitas dalam jejaring dunia. Ini semua memunculkan kompleksitas yang amat tinggi. Penambahan populasi pada tiap unit komunal menyebabkan banyak unit komunal mencapai masa kritisnya, dan mereka akan meminta pengakuan atas identitasnya. Ini dapat berdampak positif atau negatif, bergantung pada nilai yang dipromosikan unit tersebut. Menguatnya gerakan ekstremisme adalah salah satu wujud emergent fenomena yang negatif. Sementara, banyak juga emergent fenomena dengan semangat positif yang melahirkan berbagai program inisiatif yang sangat efektif membantu pemerintah, misalnya dalam menjangkau masyarakat di pelosok dan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Dengan pelajaran ini, demi bertumbuhnya peradaban yang merupakan komunitas raksasa dengan multi-level complexity, orang menyadari pentingnya menyusun berbagai aturan dan hukum yang disepakati harus ada untuk mengatur arah dan besar aliran energi yang akan menjamin keberlangsungan sistem tersebut.
Aturan dan hukum ini secara hierarkis bertugas sebagai fondasi dan rangka bangunan yang memastikan peradaban itu tidak runtuh karena bobotnya sendiri. Salah satu yang kita kenali sebagai fondasi adalah yang dinyatakan dalam hak-hak asasi manusia. Agar prinsip fondasional ini berfungsi dalam praktek keseharian, harus dibuatkan derivatnya dalam bentuk hukum dan aturan yang sesuai dengan konteks yang relevan. Dalam konteks ekonomi yang luas misalnya, dipastikan ada aturan-aturan yang dapat meminimalkan wild maxim yang dikhawatirkan oleh Adam Smith untuk menghindari pengambilan keuntungan yang terbatas oleh sekelompok kecil yang menyebabkan kesengsaraan banyak pihak. Kurikulum harus memuat konten ini. Wujud pembelajaran terbaik adalah dengan teladan yang membuat siswa paham mengapa ada banyak aturan dan bahwa penting untuk hidup taat aturan serta menghormati tata krama yang telah disepakati dalam komunitas. Kita belum bicarakan dari mana munculnya kompleksitas. Kompleksitas tumbuh dari adanya fluktuasi atau ketidakseragaman yang tersebar dalam sistem yang dinamik. Ketidakseragaman dapat tumbuh terus menjadi subsistem-subsistem kecil yang menjadi semi-mandiri sepanjang sistem induknya terjaga kesetimbangannya. Salah satu syarat untuk memenuhi kesetimbangan ini adalah semua anggota sistem memiliki kebebasan untuk bergerak dan berinteraksi. Dalam sistem yang setimbang dan mapan, keanekaragaman akan berkesempatan untuk berakar dan tumbuh sehingga memberi dampak pengayaan pada sistem. Evolusi makhluk hidup di bumi dapat berlangsung karena bumi menjadi tempat hidup yang terjaga kesetimbangannya untuk skala waktu miliaran tahun. Skala waktu yang nampaknya memang diperlukan untuk evolusi dari makhluk hidup sederhana seperti trilobites hingga yang kompleks seperti ordo primata. Saya sendiri tak henti-hentinya takjub. Perlu waktu miliaran tahun untuk menghasilkan keindahan itu, namun tak perlu waktu untuk menghancurkannya. Kompleksitas dapat diterima sebagai keindahan menurut satu perspektif, tapi mungkin berisiko malapetaka menurut yang lain. Misalnya, badai raksasa di bumi adalah malapetaka untuk banyak tempat di dunia. Sementara badai super raksasa yang dikenal sebagai red spot tampak oleh kita sebagai penghias planet Jupiter. Peningkatan kompleksitas adalah konsekuensi natural dalam sistem yang dinamik. Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Sistem yang mengandung kantong-kantong yang sangat non-linear, artinya kompleksitas terlalu tinggi, rentan terhadap gangguan dan menjadi katastrofik. Tentu saja, kompleksitas yang ekstrim dan katastrofik tidak berarti krisis atau konflik untuk lingkungan yang abiotik. Tetapi untuk manusia dan lingkungan biotik, katastrofi muncul sebagai krisis dan konflik. Jadi, jelas untuk makhluk hidup, peningkatan kompleksitas perlu dikelola dan dikendalikan agar tak menjadi ekstrim dan mengakibatkan krisis. Ini menjadi materi yang urgent untuk diajarkan dalam kurikulum modern. Di dalam sistem manusia, keanekaragaman terbukti memperkaya peradaban. Kita lihat, kota-kota di dunia yang tumbuh besar, bertahan, flourishing, serta warganya hidup dengan penuh vigor adalah kota-kota yang mengakomodasi keanekaragaman. Tapi kita tahu tentu ini bukan tanpa usaha. Pertukaran energi baik antar warga kota, ketaatan pada aturan-aturan yang telah disepakati adalah kunci keberhasilan. Di dalam peradaban, keanekaragaman bukan hanya memperkaya, tetapi hadir untuk fungsi yang menurut saya lebih fundamental untuk manusia, yakni sebagai sarana refleksi. Kita menjadi lebih mengenali diri kita sendiri dengan bercermin pada tetangga. Saya juga sadari ini dari perspektif astronomi. Kita memahami bumi kita dengan lebih baik setelah kita mengenali planet-planet yang lain. Kepemahaman yang membuahkan respek dan panggilan untuk saling melindungi. Ini mengantarkan saya untuk meneruskan pembicaraan untuk cakupan yang lebih luas, semesta itu sendiri. Sudah jelas bahwa bumi harus dapat menjadi tempat hidup yang layak untuk seluruh penghuninya untuk waktu selama mungkin. Selain itu, dari bumilah kita mengeksplor jagat raya ini. Kita tahu di mana kita sedang bergerak kemana sekaligus sejarah kita. Saya dididik untuk menjadi kosmologis. Rasanya setiap hari saya punya alasan untuk menyebut kata alam semesta
atau universe. Kata yang tidak hanya muncul sebagai terminologi teknis, tapi yang juga saya maknai sebagai rumah. Perasaan yang muncul setiap kali mengatakan universe sama seperti ketika mengucapkan rumah, penuh dengan rasa cinta, respek, dan kepemilikan. Dalam sistem alami, proses yang memunculkan gangguan pada kesetimbangan dikompensasi oleh proses homeostasis yang berusaha merestorasi kesetimbangan. Peradaban manusia bukanlah sistem yang sepenuhnya alami, sehingga proses restorasi harus dirancang dan diimplementasi sesuai konteks. Selain itu, jaminan kelangsungan peradaban bukan hanya meminta kesetimbangan, tetapi juga menginginkan perkembangan atau kemajuan. Dua jenis permintaan yang saling sikut-menyikut. Lebih dari itu, perkaranya juga diberati oleh aspek peradaban yang alami, pertambahan populasi. Kemajuan atau advancement lalu bukan lagi sekedar pilihan, tapi memang harus ada. Kalau kita mau memastikan 9 miliar orang yang diprediksi untuk menghuni bumi tahun 2050 dapat hidup layak. Jika kita mau meneruskan gaya hidup kita sekarang dan tetap bergantung pada teknologi kini yang tanpa malu-malu mengembuskan CO2 dengan melimpah ke atmosfer, maka kita ikut menambah jumlah mereka yang hidup sengsara. Selama itu semua terjadi pada mereka, kita belum merasa perlu bangkit untuk menolong situasinya. Kita baru berhenti menjadikan krisis dunia sebagai tontonan dan lelucon ketika krisis itu mendarat di rumah kita. Disinilah saya ingin menggarisbawahi tesis ini, bahwasanya kemampuan bernalar, kemampuan untuk memahami hubungan kausal yang relevan dengan kehidupan kita sebagai makhluk fisik maupun makhluk sosial, mendorong terbangunnya critical awareness terhadap lingkungan yang pada gilirannya dapat menggugah rasa welas asih atau compassion. Kita perlu menyediakan waktu untuk hening, untuk mendengarkan lagi suara hati nurani kita yang kita haluskan lewat refleksi dan kontemplasi. Apabila pendidikan gagal menciptakan masyarakat yang mayoritas kompeten, maka resikonya adalah ketidakrasionalan individu menjadi ketidakrasionalan komunitas. Dalam bukunya The Unscientific America, Mooney dan Kirschenbaum memperingatkan bahwa iliterasi sains dapat mengancam masa depan. Berbeda dari situasi iliterasi dan inumerasi abad lalu, di mana orang tahu bahwa dia tidak tahu, masalah sekarang adalah orang berpikir dia tahu, tetapi tidak menyadari bahwa yang diketahuinya mungkin salah atau tidak lengkap. Dalam negara demokratis, di mana secara prinsip rakyat berkuasa, maka resikonya tinggi jika masyarakatnya belum dapat diandalkan kemampuan bernalarnya. Masalah-masalah alam seperti pemanasan global yang seyogianya didiskusikan dan dikelola secara rasional, malahan menjadi masalah politik yang juga emosional. Pengetahuan tidak lengkap dan pandangan yang bias membuat penalaran menjadi timpang. Masalah serupa dengan sedih kita lihat pada perdebatan keruh antara pendukung-pendukung calon-calon pemimpin. Proses kampanye pemilihan bercerita lebih banyak tentang karakter masyarakat kita daripada para calon pemimpin yang mau dipilih. Substansi dan cara mereka berdebat mengemukakan banyak tentang konstituen bangsa ini yang memprihatinkan. Salah satu kendala atau constraint alami adalah kekalnya energi total. Energi dapat berubah bentuk, tapi jumlahnya tetap. Dalam situasi konflik, energi masyarakat habis dikobarkan dalam bentuk amarah. Tak banyak yang lalu tersisa untuk hal konstruktif. Apa yang bisa kita lakukan jika dialog yang substansial tidak bisa diadakan? Karena para pihak memiliki tingkat pengetahuan dan persepsi yang berbeda tentang kelangsungan hidup bersama. Kita lekas kembali ke square one sebelum terlambat. Benahi pendidikan pada akarnya untuk memberdayakan nalar, khususnya pendidikan sains. Tentu saja tetap dengan mengingat dan mengakui bahwa sains tidak pernah mengklaim mengetahui keseluruhan realita. Tapi sains menawarkan cara kerja yang plausible untuk mendekatkan kita pada solusi ideal yang mestilah asimptotik. Saya selalu percaya bahwa kebaikan akan selalu menang. Bernalar, berakal sehat adalah bagian dari kebaikan. Saya menghimbau untuk kita fokuskan energi dan perhatian kita untuk hal konstruktif
dan memulai budaya bernalar dari diri sendiri. Hadirin yang terhormat, gagasan pembelajaran pola pikir ilmiah ini kita tenunkan pada gagasan pembelajaran yang sudah mulai banyak diadopsi, yaitu pembelajaran terintegrasi, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics atau STEM. Menambahkan arts ke dalam STEM menjadi STEAM adalah yang untuk memperluas cakupan upaya pembentukan manusia seutuhnya dengan ikut dalam pencarian kebenaran dari ilmu, keindahan dari seni, dan kebaikan dari etika. Siswa membuka diri terhadap konten disiplin ilmu STEAM melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan dengan sopan. Ini pembuka penting dalam kegiatan eksplorasi dan eksperimen. Peran guru sangat sentral, tapi tidak dominan dalam mengelola kelas. Menanggapi pertanyaan dan komentar para siswa dengan penuh respek dan menstimulasi diskusi di antara mereka. Diskusi adalah bentuk refleksi komunal. Keterlibatan langsung tiap anggota tim membentuk pengalaman pribadi yang bermakna, karena mereka merasa dihargai kontribusinya dalam perolehan solusi untuk suatu masalah bersama. Pengalaman pribadi ini lalu membangun rasa percaya diri yang positif. Dan karena positif ini mutual, maka tidak muncul kecurigaan atau pikiran destruktif lainnya. Ini latihan nyata untuk menyiapkan mereka sebagai pemikir, pekerja, sekaligus warga yang menghormati sistem kerjasama. Untuk pengalaman belajar yang optimal, perlu diperhatikan kesiapan siswa menerima pembelajaran yang bergantung pada umur serta pada lingkungan dan dukungan belajar. Hingga usia remaja, pada umumnya pikiran anak-anak belum secara alami diboboti oleh bias. Pikiran mereka tidak disetir oleh nilai-nilai, tapi oleh apa yang menurut mereka masuk akal. Kombinasi antara keingintahuan yang tinggi dan kebebasan berpikir ini menjadikan kelompok usia muda pelajar terbaik. Apakah selama ini kita manfaatkan momentum ini secara positif? Hadirin sekalian, mengapa pendidikan STEAM relevan sekarang? Pesatnya pertambahan jumlah penduduk yang mengharuskan adanya peningkatan pesat pula pada kuantitas dan kualitas ketersediaan kebutuhan hidup. Sementara sumber alam makin terkikis. Ketersediaan kebutuhan hidup tidak terdistribusi secara adil, dan ini menjadikan kompetisi semakin ganas. Sebagai contoh nyata, air tawar adalah kebutuhan hidup yang tidak dapat disubstitusi. Jumlah dan kualitas air tawar menurun terus. Air akan sangat mungkin menjadi komoditas termahal. Selain itu, dalam jejaring dan lalu lintas warga dunia, situasi lokal tersambung langsung dengan situasi global. Segala sesuatu mengedar dengan cepat, yang baik maupun yang buruk seperti epidemi. Kita memerlukan solusi yang robust agar prediksi seram ini tidak mewujud. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia di seluruh dunia memerlukan dengan segera cara terobosan untuk produktif, yang efisien dan efektif, yang sekaligus dapat mempertahankan kesetimbangan lingkungan. Keperluan dan kebaruan sains dan teknologi ini mendiktekan peningkatan sebesar 14 hingga 20% kebutuhan SDM berkompetensi STEAM dalam 5 tahun ke depan. Pembelajaran STEAM akan menghasilkan SDM dengan kompetensi yang kokoh dan berwawasan interrelasi yang luas. Ini meliputi antara lain karakter independen, profesional, dan percaya diri. Lebih dari itu, prosedur pembelajaran STEAM dalam kelompok membentuk etos kerja yang selanjutnya membentuk attitude atau perilaku yang berwelas asih, yang perseptif dan mau proaktif untuk perbaikan diri maupun lingkungan, dan yang inklusif dalam menghormati dan merangkul keberagaman. Metode pembelajaran STEAM juga dapat diterapkan pada jenjang yang lebih tinggi dan terspesifikasi, seperti industri dan korporasi. Hal ini normal di negara-negara maju, di mana banyak industri berasosiasi langsung dengan riset sains dan teknologi garda depan. Di Indonesia, peran korporasi dan industri dalam pembelajaran STEAM sangat krusial dan perlu segera digalakkan karena menjadi jalan pintas untuk menangkap populasi usia kerja sekarang, demi memperkecil kesenjangan antara kualitas kompetensi mereka dan kualitas yang diperlukan.
Masyarakat yang terpekerjakan dengan layak akan cenderung berusaha terus mengembangkan diri. Tentu ini akan menguntungkan pekerja maupun industrinya. Dampak penting yang lain yang lebih luas adalah kecil kemungkinannya masyarakat cerdas seperti ini untuk menghanyutkan diri dalam gelombang ide dan aksi irasional. Karena mereka terokupasi dengan afiat dan memang memiliki perilaku dan kompetensi STEAM seperti yang disebutkan di atas. Kepentingan lain yang relevan dengan kondisi Indonesia, korporasi yang terus mengkinikan aspek STEAM dalam pekerjaannya akan dapat menyerap tenaga kompeten yang disiapkan oleh pendidikan. UNESCO mengkhawatirkan bahwa dalam 2 dekade ke depan, peningkatan ekonomi negara berkembang dan laju modernisasi industri dan korporasinya masih lebih lambat daripada laju peningkatan kompetensi penduduknya. Akibatnya, persentase yang signifikan dari tenaga terdidik tadi akan beremigrasi karena tidak terserap di dalam negaranya sendiri yang justru sebetulnya membutuhkan mereka. Kita tahu hal ini sudah mulai terjadi. Saya juga ingin menghimbau kolega akademisi sebagai maha guru yang memberikan polesan terakhir pada anak-anak kita sebelum mereka terjun ke masyarakat untuk keluar dari balik buku, dari balik laptop, untuk berperan lebih nyata dalam mendewasakan nalar masyarakat. Tentu selain STEAM tetap diperlukan konten pendidikan yang lain untuk melengkapi dimensi manusia seutuhnya. Bapak Menteri Agama tadi meliput aspek dimensi spiritual. Yang ditawarkan oleh STEAM adalah kemampuan bernalar yang merupakan elemen fundamental yang universal dan dapat menjadi modal dasar bersama dalam berdialog dan membangun bangsa. Kemampuan untuk berdialog secara substansial dapat menjadi penghalang utama tumbuhnya unit komunal berjiwa negatif yang disebutkan terdahulu. Harus kita sambut dan kita kembangkan platform bersama semacam ini di atas mana sekarang ini agama dan sains berdialog dan berkomitmen untuk mengembalikan kepercayaan bangsa kita pada nilai-nilai luhurnya. Gagasan seberapapun cemerlangnya akan meluruh dan lapuk jika tidak dilanjuti dengan pekerjaan di lapangan. Upaya strategis untuk menggerakkan dan menyinambungkan budaya bernalar ini adalah dengan menyiapkan guru. Saya berhutang budi pada banyak sahabat yang mendukung pekerjaan di ladang pendidikan ini. Dengan sejumlah individu dan institusi, utamanya alumni ITB Angkatan 83, telah 3 tahun ini direalisasi program penguatan dan pendampingan guru untuk memahami materi dan metode pembelajaran STEAM. Dengan cara yang sedikit berbeda, sejak tahun 2007, relawan Universe Awareness Indonesia menggotong teleskop ke pelosok-pelosok tanah air untuk menginspirasi generasi muda tentang indahnya alam semesta yang membentangkan cakrawala mereka, menjelaskan keterkoneksian manusia dengan bintang secara fisika dan kimia, sehingga terungkap asal muasal yang tunggal. Jangan kita lupakan common history kita yang panjang, yang membuat kita semua bersaudara. Mengenal alam semesta membuka pintu untuk merestorasi harmoni. Telah kita buktikan itu di Poso pada gerhana matahari bulan Maret yang lalu. Hadirin yang saya muliakan, kita telah tiba kembali di tempat kita berangkat. Saya akhiri dengan mengulangi, manusia hanya punya sesamanya untuk saling bergantung dan hanya punya bumi untuk merumahinya. Untuk bertahan, kita sungguh-sungguh perlu saling merawat, tidak ada cara lain. Sudah puluhan ribu tahun umat manusia berhasil belajar, menajamkan akal budinya dan menghaluskan nuraninya. Jadi kita punya kredensial untuk bisa meneruskan tradisi belas asih itu dan tetap optimis. Terima kasih untuk menemani saya berkelana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sebuah pidato yang luar biasa sekali dari Mbak Nana. Selamat, Mbak. Terima kasih. Aplaus yang luar biasa buat Mbak Nana. Di sini, Mbak. Sini, Mbak.
Pak.